ini apakah debut mengecewakannya Strike ini bersama Dewa menjadi alarm bahaya bagi performanya di timnas nanti? Lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Jepang itu dia malah nggak ada tuh. Dari situ aja kan udah tanda ya bahwa dia harus bersaing, harus compete lebih gigih lagi gitu kalau dia mau dapat perhatian dari Clifford. Sampai September paling nggak diuji coba apakah dia bisa mendapatkan kesempatan, karena kan kita tahu ada Ole Romani kan ini peluang kebuka nih buat siapa aja yang bakal ngisi posisi itu gitu. Ya salah satunya Strike. Apakah mereka bisa beradaptasi nih dengan lingkungan baru nih yang namanya sepak bola Indonesia nih. Di sini nih keras dan mainnya itu lebih pakai power, bukan lagi pakai otak gitu. Nah, ini yang anak-anak pemain-pemain ini harus benar-benar bisa ngejudge gitu. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, ada Mas Sabto Haryo tentunya, dan hari ini kita bersama Bung Yuke. Halo. Hai Bung Yuke, apa kabar Bung? No time long see ya. Oh, iya nih, mau sih kemana aja sih Bung Yuke, sibuk banget nih. Iya, ngurusin Sibuk. anak bocah-bocah tuh top skor. Aduh, 2 minggu, ampun. Lagi sibuk banget ya Bung ya. Iya, baru Ayo kelar calon-calon Dan pemain. calon-calon timnas. Calon-calon ya. pemain. Nanti kita akan lihat nih biasanya ya Bung ya. Iya. Nah seperti biasa ya, kalau di minggu-minggu karena ini lagi nggak ada pertandingan, kita mau kasih rapor dari pemain timnas Indonesia yang bermain di Super League. Nah ini yang pertama ada yang cukup hot atau yang cukup ramai diperbincangkan, ini ada Rafael Strike yang melakukan debutnya bersama Dewa United, tapi ini kayaknya debutnya agak pahit ya, karena hanya mampu melesakkan dua tembakan ke gawang Malut United dan langsung digantikan sama Stefano Lillipali setelah turun minum bahkan. Nah ini apakah debut mengecewakannya Strike ini bersama Dewa menjadi alarm bahaya bagi performanya di timnas nanti di pertandingan yang akan datang? Iya, kebetulan waktu itu saya yang siaran ya, jadi saya ngamatin bener itu pemain-pemain yang di Dewa itu ada 6 pemain label timnas, yang di Malut itu ada 2 label pemain timnas. Jadi itu gengsi banget gitu kan. Dan di atas kertas Dewa kelihatannya bakal menang nih. Bahkan mungkin lebih gampang karena kan Malut kan perubahan pemainnya kan signifikan sekali tuh ya. Pelatih juga berubah. Pelatih juga berubah kan? Anti teori. Dan memang bisa dilihat bagaimana Rafael Strike tuh agak struggle ya untuk dapetin kenyamanan bermain, apalagi nih partnernya pairingnya kan baru, dan ini pertama kali dia main di Super League. Di strata tertinggi sepak bola kita, pasti dia perlu adjustment lah ya. Tapi memang dari cara mainnya ya boleh dibilang masih belum menunjukkan versi terbaiknya lah ya. Dan nggak terlalu terlibat aktif dalam membuat banyak serangan gitu ya. Memang dia ada 2 kesempatan ya, tapi ya seperti biasa keutamaan dia kan bola-bola curve gitu kan, cut inside curve selalu kayak gitu kan. Ketika dia bikin gol lawan Korea juga kan kayak gitu kan. Nah kemarin nggak mempan tuh karena dari sisi Malutnya sendiri mereka memang bermainnya low block. Dan kayaknya udah ditanda-tandain nih pemain-pemain yang harus dijaga, termasuk Rafael Strike. Jadi dia di press di sisi sebelah kanan supaya akselerasi dia, manuver dia untuk masuk itu dipersempit. Dan dia kayaknya nggak bisa keluar dari situ. Makanya babak kedua dia diganti sama Lillipali kan, apalagi setelah Dewa tertinggal 1-0 apa 2-0 gitu ya. Nah itu udah nggak nolong lagi lah. Dan kalau tadi Noella bicara apakah ini akan mempengaruhi prospeknya dia buat timnas, ya masih ada waktu lah buat dia beradaptasi, karena kan nanti baru mulai lagi FIFA Matchday-nya September ya. Kita akan lihat. Cuman memang kalau dari tracknya dia bersama Clifford ya, dia kan cuma main sekali tuh lawan Aussie waktu itu ya, terus diganti sama Reinders kalau nggak salah di babak kedua. Setelah itu di laga-laga berikutnya, di 3 laga berikutnya lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Jepang itu dia malah nggak ada tuh. Kan dari situ aja kan udah tanda ya bahwa dia harus bersaing, harus compete lebih gigih lagi gitu kalau dia mau dapat perhatian dari Clifford gitu. Tapi berarti emang sesusah itu ya Mas Sabto untuk pindah liga ke liga lainnya, ini ke Super League, emang dia debut pertama kali main di klub Indonesia, sesusah itu kah? Pasti kita bicara adaptasi ya, kan nggak semua orang bisa adapt dengan cepat. Dan tadi emang juga bilang ya, dia dijaga lumayan ketat ya. Ada satu peluang memang ketika ada bola terus dikirim ke dia nyoba tuh yang kayak lawan Korea tuh ya, dia coba tembak tapi boleh naik.
Itu satu kesempatan yang biasanya tuh bolanya Rafael strike banget gitu. Cuman ya dia belum kelihatan banget belum tune in. Dia masih beradaptasi mencoba untuk membaca ritmenya mau seperti apa sih. Pelatihnya juga bilang kan bahwa ya kita harus kasih dia waktu gitu untuk beradaptasi. Nggak mudah untuk bisa langsung bermain dan langsung menunjukkan kualitasnya. Terutama kalau dia kan langsung, kalau lo nggak cetak gol, lo gagal gitu kan. Kalau pemain-pemain berlabel striker kan kayak gitu ya, istilahnya seperti itu gitu. Cuman ya kalau kita bicara teknis ya emang harus akuin kehebatan Malut sih dalam bermain. Pelatih Dewa juga mengakui kita kalah dalam 3 transisi, bisa dibilang seperti itu kan. 1 ada pelanggaran, 1 transisi bola hilang, 2 menjadi transisi bola hilang. Jadi ya itu yang membuat kenapa mereka bermain low block dan akhirnya mencoba untuk melakukan transisi dengan kecepatan. Jakob Sayuri, Yance, dan ada Ciro, ada DDS. Emang cepat-cepat banget kan mereka itu kalau melakukan transisi gitu dari era di Malut dan juga di Persib kan kelihatan banget mereka tuh punya kemampuan seperti itu gitu. Jadi memang dari sisi strategi kelihatan nggak siap dari defense-nya gitu. Tapi ya dari offense, Egy pun juga susah juga untuk berkreasi. Pemain-pemain yang biasanya melakukan kemampuan yang baik gitu, kelihatan kemarin kayak belum nyetel juga sih dari sisi the whole team-nya gitu. Jadi ya mau nggak mau Rafa kayaknya kebawa gitu dalam situasi yang belum nyaman dalam permainan. Tapi ya seperti pelatihnya bilang, dia masih butuh waktu untuk adaptasi. Tadi juga bilang sampai September paling nggak diuji coba apakah dia bisa mendapatkan kesempatan. Karena kan kita tahu nggak ada Ole Romeni kan, ini peluang kebuka nih buat siapa aja yang bakal ngisi posisi itu gitu. Ya salah satunya strike. Ole gimana? Ole. Ragnar gimana ya kabarnya? Ragnar itu misterius juga tuh. Iya, tapi udah mulai berlatih, udah mulai pace-nya udah mulai naik sih seperti itu gitu. Cuman ya nggak tahu apakah match fitness-nya cukup nanti kan. Sementara kan kita tahu dia kalau main kan, determinasinya kayak gitu. Iya, kalau misalnya Ole memang nggak bisa ya, dan kelihatannya memang nggak bisa ya, terlalu beresiko ya. Harapannya Ragnar bisa balik sih, karena kalau dia kan striker yang punya power ya, punya speed dan agak ngeyel gitu ya. Beda sama strikernya agak flamboyan, stylish gitu kan. Sementara Arab ini kan nggak kompromi mainnya, brak ya. Jadi perlu ada kita butuh petarung juga ya. Striker petarung, makanya mudah-mudahan lah Ragnar ada, paling nggak opsi dari Kluivert ya lebih ada gitu ya. Oleh nggak available, tapi ada Ragnar, ada Strike, ya kemudian juga ada Marcelino, ada Jakob, kan bisa lebih varian gitu ya. Gitu sih. Tapi ini kita masih lihat juga mungkin dari match yang sama ya, lawannya yaitu Malut United. Tadi kan ada Jakob Sayuri yang berhasil jadi man of the match dengan 1 gol dan 1 assist. Nah ini penampilan dia yang begitu baik di pertandingan kemarin, maksudnya debut di Super League ya. Apakah ini jadi pertanda baik juga buat nanti di timnas bulan September? Semoga aja, dan gue lihat kemarin itu versi terbaik dia ya, dari berbagai versi terbaik yang dia pernah pertontonkan. Kemarin tuh versi terbaik dia dengan game plan yang berbeda. Kalau Malut kan yang di era sebelumnya kan mainnya lebih progresif ya. Kalau ini dengan taktikal yang lebih defensif, ternyata potensi dan versi terbaik dari kualitas seorang Jakob tetap bisa muncul gitu. Bagaimana dia menjadi penyerang yang oportunis, begitu bisa transisi, Malutnya dia dapat bola, dia manuver sendiri, dia giring sendiri, larinya luar biasa, cepat sekali kayak seperti golnya Ciro itu kan dari effortnya dia gitu loh, melewati beberapa rintangan, beberapa hurdle gitu, dia bisa ngirim umpan ke enak ke Ciro, tinggal ceplosin aja itu kan. Itu yang menurut aku sih itu potensi yang harus terus digali sama Kluivert ya. Karena kalau setelan Kluivert sama seperti yang kemarin, maka Jakobnya agak susah. Karena Jakob tuh tipikalnya dari samping. Dan speed kekuatannya. Kekuatan di situ. Sementara kan dari kesempatan dia main lawan Jepang ya, lawan Cina, lawan Jepang kan dia ditaruhnya kan di posisi gelandang gitu. Jadi gelandang samping ya, bukannya penyerang depan, bukannya penyerang sayap. Penyerang sayap kan Marcelino di situ. Nah, kalau dia main di gelandang kanan gitu ya, ataupun gelandang samping, gelandang kiri, entah kanan, itu potensi eksplosifnya dia tuh kurang tergali menurut aku sih. Kan polanya Kluivert tuh kan 3-4-2-1 sebetulnya, lebih ke piramid begini. Nah, kalau Jakob dimainin masuk ke dalam, wah itu lebih dahsyat tuh. Artinya dia bisa jadi second bowler gitu kan. Kalau misalnya striker bisa mantulin ke dia punya kemampuan untuk penetrasi, mungkin potensi dia tuh bisa terangkat. Intinya sih kalau aku maunya dia main di depan. Di 3 penyerang depan ini.
Memang harus ada switch taktikal ya, karena kan harus ada beberapa pemain yang mesti harus ya bukan dikorbani, tapi direposisi gitu untuk mengakomodasi spotnya dari Yakob Sayur. Tapi kalau dia ditaruhnya lagi sebagai gelandang itu agak kerja berat tuh dia, karena kan dia harus maju mundur. Sementara atribut dia kan lebih ofensif. Nah itu bisa nggak Patrick membuat plan-plan berbeda gitu untuk bisa mengakomodasi sisi eksplosivitasnya dari Yakob Sayuri. Kalau kita pengen lebih tajam gitu, apalagi nggak ada Ole kan, gue rasa dia bisa jadi opsi gitu. Iya, tergantung lagi ya komposisi berapa nih yang bakal dimainin sama Coach Patrick gitu ya. 4-3-3 apa langsung bakal berubah? Apa tetap dengan 3-4-3? Kalau 3-4-3 kan dia pasti di wingback-nya kan, di posisi kanan. Betul. Ya zaman di pelatih sebelumnya kan juga seperti itu ya. Dia di wings dan dia punya kemampuan untuk dia dikasih kesempatan untuk yaitu transisi lewat speednya di sayap. Memang itu yang menjadi kemampuan dia. Bukan buat Marcelino waktu lawan Irak kan juga seperti itu kan. Dia bisa roaming dari samping masuk dengan cepat, bisa one on one lawan pemain belakang, dia juga bagus gitu kan untuk lakukan penetrasi, dan keputusannya untuk lepas bola juga bagus gitu. Umpan-umpannya selalu on point gitu. Salah satunya ya kemarin begitu lawan Ciro, dia bisa narik 2 back gitu, langsung dia tahu ada ruang kosong, kirim ke Ciro, ditembak. Emang kalau gue pribadi gue lebih suka memang dia di atas, dia yang paling atas di posisi 3 kan, misalnya 3-4-3 dia di 3 atas gitu. Dia bisa, karena untuk ketika lawan Jepang di Jakarta, ketika dia gantiin Kevin Dix, dia harus bantu untuk pertahanan, agak sulit tuh kemampuan dia untuk bisa turun naik gitu. Sementara dia jadi yang sisi terbaiknya di mana dia ofensif itu nggak keluar gitu ketika kita lawan Jepang gitu. Sementara kalau nanti Kevin Dix sudah bisa bermain, kalau kita tetap dengan 3-4-3 gitu kan pasti di kanannya Kevin Dix atau mungkin Sandy Walsh di situ. Nah, Yakob punya potensi untuk tampil di yang paling atas tuh, di 3 paling atas. Karena kalau 2-1 ada Ole kan pada saat itu. Nah ini mungkin bisa lebih flat gitu ya. Lebih ada Yakob di sisi kanan, bisa ngasih kemampuan untuk bisa menusuk. Cuman ya di beberapa kesempatan, mau di level klub, mau di level timnas, ya Yakob selalu tampil luar biasa sih. Dia selalu tampil optimal. Mungkin yang bisa membuat dia itu ya kalau dia mengalami gangguan pada kaki. Itu dia masalahnya rentan. Sempat cedera juga waktu itu cukup lama ya? Iya, rentan cedera dia. Jadi Yakob, memang Yance dua-duanya bersama ya. Itu yang harus terus diobservasi sih dari sosoknya Yakob. Harus di-treat khusus lah dia, dijaga gitu gimana supaya dia nanti peak-nya di timnas itu memang dalam keadaan yang fit. Kan sebelumnya dia juga nggak dipanggil ya. Karena cedera juga. Egy juga gitu kan. Cedera nih pemain-pemain eksplosif kita nih kaki-kaki kaca ini soalnya. Jadi harus benar-benar dijagain gitu. Ya semoga aja sih kalau dia fit, wah itu tambahan yang luar biasa ya. Tapi ya itu tadi usulan kita pada sama ya, naruh di depan. Marcelino kan ini versatile player ya Marcelino ya. Pemain yang penting dan dia bisa main di beberapa posisi. Jadi nggak terlalu sulit juga untuk nge-reposisi dia itu kalau nggak ada Ragnar pun dia bisa di posisi kiri kan. Lino bisa di kiri, bisa di nomor 10, dia bisa di mana-mana. Sementara ya Yakob yang terbaiknya memang di posisi itu. Ya, karena natural ininya dia, karakternya dia tuh bukan pemain belakang. Jadi kalau taruh di tengah di wingback gitu ya mau nggak mau dia harus bagi konsentrasi, bagi energi juga kan. Sementara kalau kita perlu eksplosif, clinical gitu ya dia fokusin aja lebih ke depan gitu. Karena ini sekarang sistemnya kan turnamen udah gitu. Boleh dibilang setiap match ini kan final gitu. Yes. Ya. Kita harus bikin gol duluan. Indonesia tuh kalau kebobolan duluan udah tuh. Iya benar-benar. Kita nggak boleh kebobolan gol duluan pokoknya. Kalau bisa cetak gol duluan. Iya. Jadi harapannya itu ya, berarti Sayur itu ada di 3 terdepan biar bisa ngeluarin full potential dia itu tadi ya. Kalau Yance bisa di belakang. Bisa wingback. Kalau Yance bisa di belakang. Iya, Yakob dan Yance. Kemarin tuh waktu Malut lawan Dewa itu Malut tuh pinter ya memanfaatkan sisi emosionalnya dua anak ini, brothers ini. Jadi dimainin satu poros. Satu poros mainnya. Jadi sini Yance, sini Yakob. Wah begini kan, wah udah tuh nggak ada obatnya, tuh apotek tutup udah. Apotek tutup, nggak ada obat. Oke, selanjutnya kita beralih dikit ke Persija, Bung Yuki dan juga Mas Sabto. Ini kan banyak yang bilang ya, Jordi Amat setelah dia main di Persija tuh banyak yang bilang kayak udah karir dia mah udah selesai lah, ibaratnya udah menepi gitu. Tapi kalau kita lihat performa dia saat melawan Persita kemarin kan bagus banget ya. Dia malah cetak clean sheet sama compatriotnya itu Rizky Ridho pada saat kemarin. Nah, dengan menjadi pilihan utama Coach Souza,
Apakah ini, iya Marcio Souza ini apa jadi pertanda bahwa dia akan punya peran yang lebih penting lagi nih nanti di timnas? Ya semoga aja ya, semoga aja ini menambah kepercayaan diri dia. Walaupun kita tahu bersama dia nggak muda lagi, sudah 33 tahun, tapi dia sekarang punya lembaran baru, dia ingin memulai sesuatu yang positif, apalagi di situ quote on quote dia dibantu lah secara adaptasi dengan Rizky Ridho ya, pairing di belakang juga, dan kemarin menangnya juga signifikan ya 4-0 dan dia main benar-benar bisa jadi leader di situ. Secara jujur memang kalau untuk bisa bersaing dapat tempat utama agak berat. Tapi tetap dalam situasi emergency call gitu istilahnya, dia sih tetap berguna gitu dengan pengalamannya dia, dengan leadershipnya dia. Ya semoga aja dia bisa semakin percaya diri nih untuk tetap bisa bersaing di timnas. Yang penting nih game-game berikutnya harus konsisten. Masalahnya nih kan itu menentukan juga tuh bagaimana dia menghadapi berbagai corak lawan gitu kan, gimana dia cara ngejas belakangnya. Karena ini kan Persija juga boleh dibilang sebagian tuh pemainnya kan berganti ya. Jadi dia di situ juga ada adaptasi juga. Tapi ya kita berharap dia tetap konsisten lah. Karena seusia ini untuk main terus konstan itu nggak mudah loh. Dia kan bukan pemain muda yang recovery-nya bisa cepet. Terus yang kedua jangan cedera aja udah. Soalnya untuk bersaing di situ udah ada J.I.J, sudah ada Rizky Ridho, ada Hafner, belum lagi Messilgers. Ya, di posisi dia kan kalau di belakang udah berat. Di tengah udah susah tuh gesernya tuh, ada Tom Hai, ada Joe Polipesi, belum lagi ada Ivar Jenner, ada Nathan dan lain-lain gitu. Iya, kalau gue selalu melihat dia sebagai pemain yang dihormati ya, sama pemain lain di ruang ganti dimanapun, dan kelihatan banget dia bisa langsung nyetel ya di Persija dengan gaya dituakannya dia gitu kan. Kalau ditanya kan para pemain timnas tuh, pemain lo yang lo paling look up siapa sih di ruang ganti? Banyak yang nyebut emang namanya Jordi Amat gitu, karena memang dia bisa menjadi leader gitu. Dan gue selalu melihat dia sebagai leader yang harusnya tetap ada di ruang ganti kita gitu ya. Main nggak main, dia tetap harus ada di ruang ganti. Karena dia emang bisa merangkul semua jenis pemain gitu. Dia tipenya memang seperti itu. Terlepas dari usianya memang segitu kan. Dan kita bilang ketika dia masuk ke Persija, kita bilang, orang banyak bilang sudah habis. Ya mungkin kalau di-compare, tadi Ucu bilang, di-compare dengan J.I.J, di-compare dengan Hilgers, bahkan dengan Rizky Ridho, ya mungkin sulit gitu dia untuk bisa masuk di starting 11 gitu. Tapi kalau dia main di Persija, ya dia tetap bisa mendapatkan kemampuan terbaiknya gitu. Ya, kemarin di JDT kan dia ngebuktiin itu gitu. Ini kan kita bisa bilang ini tim dari Malaysia, tapi kan kualitasnya luar biasa gitu kan. JDT nggak ada buat juga ya istilahnya ya kalau kita bicara JDT di Liga Malaysia. Bahkan di Liga Champions-nya pun lumayan berbicara gitu loh. Jadi dia pemain yang punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Dan kemarin yang nunjukin sapuan terbanyak, tackle terbanyak, bola udara yang dia menangin juga banyak, bareng sama Rizky Ridho lah, tuh Twin Tower yang kemarin emang kualitasnya betul-betul eksepsional gitu. Ditambah emang semuanya lagi main bagus ya, Rio Fahmi juga lagi main bagus. Sudah gue si Alan tapi. Iya. Alan tendangannya Pannya juga bagus, jadi emang the whole team lagi tampil luar biasa. Tapi dimulai dari backbone di lini belakang. Ya Jordi Amat bisa menawarkan itu. Tapi kalau untuk bisa menembus di formasi starting utama 11 kayaknya sulit. Kita udah ngelihat di beberapa kesempatan timnas, emang kelihatan sudah mulai lambat untuk bisa adaptasi. Beberapa keputusan yang dulunya selalu precise gitu, jarang salah nih pemain. Kualitasnya kelihatan beda dengan pemain lain gitu, tapi kemarin-kemarin tuh udah kelihatan agak sedikit telat, jadi clumsy, melakukan pelanggaran yang tidak perlu, jadi penalti, jadi kartu merah itu kan berapa kali Jordi Amat melakukan itu gitu, kelihatan sudah mulai keteteran gitu. Tapi ya benar, kalau ada emergency call untuk bisa masuk line up, ya why not gitu. Tapi kalau untuk masuk tim, gue pribadi melihat dia masih layak ada dalam tim sebagai leadernya. Iya. Ya paling nggak dengan pengalaman dia pernah main di Eropa ya di Liga Spanyol, semua orang pasti respect lah dengan jejaknya dia. Terus ya dengan leadership dan juga karismanya dia di ruang ganti kita. Dan ngeblendnya cepet ya. Perlu kita pemain yang kayak gitu tuh, dihormatin lah. Jadi mungkin itu tadi ya, walaupun mungkin nggak main di lapangan, nggak menjadi leader di lapangan, tapi di ruang ganti itu tadi ya, karena mungkin jadi role model buat pemain-pemain kita juga.
Alright, selanjutnya kita beralih ke Bali. Kita geser dulu ke Bali nih ya, karena ada kabar terbaru dari rekrutan terbaru Bali United, itu Jens Raven. Ini kan sayang sekali nggak starter ya. Iya. Justru memulai laga dari bangku cadangan saat menghadapi Persik Kediri. Nah, apakah nantinya Jens Raven ini bisa menggeser posisi Irfan Jaya atau enggak Kopitovic sebagai pilihan utama dari Coach Johnny Jansen? Karena memang Jens Raven ini kan diproyeksikan sebenarnya pasti nggak sebagai pemain pelapis dong ya, Bung Yuke dan Mas Sabto? Iya, dia menggantikan Irfan Jaya di menit ke-75. Ini kan game pertamanya dia, usianya masih 20 tahun, terus dia mendapatkan promosi langsung ke senior di tim yang reputasinya kita tahu lah, Bali United gitu ya. Kontrak pertama ya, kontrak profesional pertama. Betul, kontrak profesional pertama gitu kan. Dan dia memang agak sedikit nervous, walaupun ada satu peluang yang bagus sebenarnya dia punya tuh, tapi dia miss tuh. Nah, kalau bicara untuk prospeknya dia ke depan masih sangat panjang, masih sangat muda. Masih menurut aku sih ya biar aja dia berproses, biar istilahnya biar matang pohon lah, jangan dikarbit gitu ya. Karena masih banyak striker-striker utama lain gitu yang juga nggak gampang dapetin tempat gitu. Jadi biarlah dia siklusnya alami gitu, kita lihat step by step. Walaupun di usianya dia memang ya kita akui lah dia memang potensinya besar gitu. Tapi kalau udah ke senior dia harus siap tuh bersaing sama pemain-pemain yang pertama pemain-pemain asing juga, ya kan. Kedua pemain-pemain lokal yang udah punya pengalaman dan bertahun-tahun berkiprah di sepak bola Indonesia seperti Irfan Jaya dan lain-lain. Itu ya dia harus men-challenge dirinya gitu, memantaskan dirinya bahwa dia memang pantas untuk promosi gitu. Baru kita mikirin nanti apakah dia bisa dipromosikan ke senior. Kan sempat sebelumnya begitu pas oleh cedera rame tuh netizen nih promosi bisa nih masuk gitu. Aku bilang enggak lah, jangan buru-buru lah, karena masih ada step-step yang dia harus lewati. Dia harus buktikan dulu bahwa dia layak gitu. Dan kayaknya sih menurut aku alih-alih untuk buat timnas senior, dia akan disiapin buat SEA Games. Lebih dekat. Jadi gini nih, ada nilai plusnya, tapi mungkin banyak nggak disetujui oleh orang. Ada di kualifikasi Piala Asia U23 juga bisa kan? Bisa. Jadi nilai plusnya terlepas dari kita cukup menyayangkan dengan kembalinya pemain-pemain diaspora bermain di sini seperti Rafael Strijk, Jens Raven gitu ya. Tapi nilai positifnya kita punya turnamen yang mereka bisa ikutin gitu. Kalau mereka di Eropa kan turnamen-turnamen internasional yang biasanya kita bisa dilepas. Regularly kita ikut nggak dilepas kan karena bukan FMS Day. Nah besok kan kebetulan SEA Games itu kita diliburkan kompetisi. Tanggal 9 sampai 20 Desember. Itu kan dan kita juara bertahan. Itu kan momentum kita untuk show off lagi nih dengan pemain-pemain yang available. Pasti Rafael Strijk pasti dipanggil, nggak mungkin nggak dipanggil. Kemudian Jens Raven kan ada di sini, di IBUR pasti dipanggil. Kan kekuatan kita makin bagus ya. Ini dalam konteks buat mempertahankan gelar ya. Pasti nanti banyak perbedaan pendapat lah. Wah itu masih games segala macam. Ya apapun lah namanya turnamen yang kita ikuti, kita aimnya harus juara kan. Nah kita punya kesempatan. Itu sisi positifnya gitu. Sisi negatifnya atau bukan negatif lah ya. Sisi yang harus kita tunggu bagaimana prospek dari mereka. Apakah mereka bisa beradaptasi nih dengan lingkungan baru nih. Yang namanya sepak bola Indonesia nih. Di sini nih keras. Dan mainnya itu lebih pakai power. Bukan lagi pakai otak gitu. Nah ini yang anak-anak pemain-pemain ini harus benar-benar bisa ngejas gitu loh. Tuh ketawa-ketawa kan? Bener kan? Itu yang jadi tantangan mereka sebenarnya gitu. Ini udah info dari ini nih, Ordal. Udah yang selalu melihat bagaimana perkembangan dan permainan dari anak-anak ya. Iya, semoga aja sih mereka bisa cepet gitu. Pun banyak yang otak masih kalah juga sama fisik ya. Iya kalau kemarin kalau sama Irfan Jaya emang beda posisi ya. Kalau Irfan Jaya tuh kayak Yaakob Sayuri gitu kan. Dari samping masuknya gitu. Jadi Jens ketika masuk ya pasti harus adjust dulu kan dengan position dia seperti apa gitu. Sama sih halnya seperti Rafael Strijk, butuh adaptasi, butuh apalagi dia belum pernah bermain di level yang tier utama gitu kan. Walaupun kita bicara Liga 1, tapi kan tetap aja liga terbaik di negara ini gitu kan. Sementara kemarin dia main di Dordrecht kan di U20, U21. Bukan di tim utamanya gitu, bukan di liga utamanya. Jadi ini atmosfer yang baru dia rasakan, ambience juga pasti baru dia rasakan juga di level klub gitu, adjustment-nya pasti ada. Ketika dia baru mulai di timnas juga kan, bukan start yang bagus. Menurut gua penampilan Raven itu kita sempat mempertanyakan juga kan, mainnya kok gini aja ya Raven ya. Tapi kan seiring berapa kali dikasih kesempatan, akhirnya lama-lama dia menemukan kan kemampuan terbaiknya gitu. Dia bisa delay bola, dia bisa jadi ujung tombak yang lari lalu
bola daerah dia kejar ataupun menjadi betul-betul poacher doang gitu dalam kotak penalti, mau sundulan mau tendangan, dia tuh bisa semua, melakukan semua lah. Walaupun mungkin baru di level yang belum senior gitu. Tapi ya kita tetap harus menunggulah kemampuan dia. Untuk nanti ya lagi-lagi kan ketika kita bicara tidak ada Ole, kesempatan itu pasti terbuka gitu loh untuk banyak pemain ya, termasuk salah satunya Jens gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih dia bakal proyeksinya kemana. Apakah Piala Asia U23 berarti kan sama tuh mainnya sama FIFA Matchday kan, rentangnya sama tuh tadi tanggal 3 sampai tanggal 9 September. Itu ada 5 pertandingan, 2 dari yang seniornya, 3 dari U23-nya gitu. Nah ini diproyeksikannya kemana nih? Kalau ke U23 yang nanti ujungnya mungkin SEA Games juga. SEA Games, ya berarti Raven akan lebih dipakai di sini gitu. Tapi siapa tahu Patrick Kluivert mau menjadikan September itu sebagai salah satu ajang untuk mencoba apakah tetap aja seperti di Bali United juga dia dikasih kesempatannya baru di akhir-akhir kan, bukan sebagai starter. Mungkin di timnas juga awalnya seperti itu juga karena kita masih melihat kan usia 20 masih sangat panjang perjalanannya sehingga untuk mencicipi pertandingan itu nggak melulu harus dari start gitu, bisa aja 15 menit terakhir, bisa aja 20 menit terakhir dan itu ya bisa aja didapetin oleh Jens Raven dengan menunjukkan performance yang tinggi di Bali United. Oke, selanjutnya karena tadi kita udah membahas beberapa pemain kita yang bermain di Super League, ini kita mau geser dikit ke negara tetangga, ke Malaysia. Di sana karena ada Ramadan Sananta ya yang bermain di DPMM FC dan ini berhasil mencetak 1 gol juga dan 1 assist di debutnya kemarin di Malaysia Super League. Nah kemarin yang pas pre-season di DPMM FC juga sempat nyetak brace bahkan ya. Dalam 2 pertandingan lagi. 2 pertandingan. Nah dengan performa yang begitu gacor ini, apakah Sananta bisa membuat Kluivert nanti untuk memilih sebagai ujung tombak di round 4 nanti? Yang mau aku highlight itu semoga aja dengan dia bisa bermain di luar gitu ya, walaupun ini di Malaysia, walaupun dia hanya memperkuat tim Brunei gitu ya, yang main di Malaysia, ini bisa menambah cakrawala dia ya, pengalaman dia. Istilahnya nggak di zona nyaman lagi. Iya, dia bisa melihat bagaimana tingkat persaingan di luar gitu ya, menghadapi lawan-lawan yang berbeda, corak yang berbeda, itu bisa memperkaya terutama intuisinya dia ya. Kalau selama ini kan di dalam negeri ya dia seolah-olah tuh udah paling top lah, striker lokal yang paling top gitu ya, yang powerful, yang progres ininya karirnya cepet gitu ya, dari Persikabo dulu. Persikabo awal kan dia sama sekali nggak dilirik tuh, akhirnya dia pindah ke PSM melejit gitu ke Persis Solo, terus ke tim nasional, bagus karirnya. Sekarang dia menantang dirinya untuk bermain di luar tuh positif sih, dan mudah-mudahan aja ini dia bisa lebih matang lagi dan ini bisa jadi momentum dia untuk menarik perhatian Kluivert, mempertimbangkan dia dan memberikan dia waktu bermain lebih lama, karena selama ini yang aku catat itu dia main lawan Aussie, Bahrain dan Cina itu sebagai pemain pengganti dan waktu sedikit sekali menitnya. Semoga dengan dia bisa konsisten, karena lagi-lagi Noella ini kan masih game-game awal ya. Kita jangan silau juga dengan performa tertentu gitu ya, karena masih panjang nih, masih ada proses. Kita akan tunggu sejauh apa dia bisa beradaptasi dan bisa jaga performanya. Itu sih yang aku mau highlight sih. Karena Ramadan ini tipikalnya kan memang sangat khusus ya. Dia bukan striker yang harus banyak berteori, karena dia lebih mengandalkan naluri. Dia kalau diajarin banyak skema bingung dia. Dia modelnya ya poacher ya. Pokoknya tugas lu rebut bola dari lawan, jalan lurus, bikin gol. Gitu. Jadi jangan lu kasih bola gol di sini, gua golin nih. Udah. Jangan banyak di treat macam-macam, harus bergerak ke sini, bergerak susah itu dia tuh. Jadi dia emang harus di treat khusus. Ya gol dia kemarin ya golnya Sananta banget, sundulan. Memang itu kan kemampuan salah satu kemampuan utama dia lah di SEA Games, dia nunjukin itu. Di PSM dia berapa kali nunjukin hal seperti itu juga. Berapa kali dia emang sundulannya bagus gitu loh. Ya mungkin nggak setinggi BP gitu, tapi momentum untuk nyundulnya gitu pas gitu, dan body balance dia bagus. Untuk beradu dengan back lawan tuh dia punya kemampuan yang di atas back lawan gitu untuk menjatuhin back lawan gitu. Jadi ya itu dia bisa tunjukkan lagi di environment yang baru, sebuah hal yang pastinya positif. Lagi-lagi kalau kita bicara striker, kita bicara pengganti Ole kan, pasti ada kesempatan lah. Jadi semua pemain ini sekarang lagi nunjukin kemampuan terbaiknya. Mereka mencoba untuk nunjukin kemampuan terbaik. Siapa nih nanti yang di September ya paling nggak tuh diuji coba, Kluivert tuh
siapa ini yang akan dipercaya nih. Tadi kan kita udah nyebut dari strike-nya lah misalnya, dari Jan Schrijven-nya misalnya, dari kita belum tahu Ragnar nanti seperti apa. Lalu Marcelino juga kita nggak tahu dia seperti apa nanti. Lalu masih ada Jakob Sayuri, masih ada Egy, masih ada banyak sekali potensi pemain yang bisa dimunculkan untuk posisi ofensif gitu. Nah ini semua lagi mencoba untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Sananta, at least di game pertamanya dia sudah menunjukkan itu gitu. Satu gol di menit-menit awal lagi kan baru mulai dia langsung bisa ngegolin, lalu bisa memberikan assist. Ya sayangnya timnya akhirnya kebobolan 2 gol juga sih. Itu dia kegondok banget tuh ketika timnya akhirnya, waduh gue udah bikin kontribusi ini tapi kita harus kebobolan gitu. Tapi ya ini sinyal positif juga sih buat Ramadhan Sananta yang dari dulu gue emang suka sih ini pemain gitu ya. Pede, berani, geprak-geprak juga berani gitu. Kita butuh pemain kayak gitu di depan fisik dia. Di depan kotak penalti gitu. Berarti catatannya yang penting buat pemain yang di debutnya udah bagus, konsisten itu tadi ya. Karena begitu jangan silau dulu nih sama hasil yang udah ada. Dan jangan terlalu ekspektasi tinggi nih, karena ini masih awal-awal nih. Jadi kita boleh support, tapi realistis lah. Jangan terlalu glorifikasi mereka, karena prosesnya masih panjang nih buat mereka nih. Gitu. Berarti buat pemain yang mainnya udah bagus, konsisten, yang masih belum terlalu tune in kayak Jan Schrijven dan lain-lain tadi, mungkin termasuk Rafael Strijk ya, masih ada waktu juga, bisa lebih ini lagi ke depannya ya. Semoga performanya semakin baik dan semakin ngeblend lah ya sama klubnya masing-masing. Alright, terima kasih Bung Yogi, terima kasih Mas Sabto. Sama-sama. Teman Nalar punya rapor lainnya. Kalau kalian punya rapor lain boleh tulis komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan jangan lupa sekarang Tiki Taka dan School of Football bisa kalian saksikan di Spotify. Saya Noella, Mas Sabto, dan juga Bung Yogi pamit. Bye.